Shalom semuanya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mister harap kalian semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum melanjutkan video ini, Mister sarankan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita masuk ke dalam pelajaran. Tema yang akan kita pelajari hari ini adalah kisah dari seorang yang bernama Zakheus. Tetapi sebelum Mister melanjutkan pembahasan, perhatikan film animasi berikut ini. Di kota Yerikho, ada seorang yang kaya bernama Zakheus yang mempunyai badan pendek. Zakheus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Tetapi, Zakheus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Karena itu, orang-orang lain tidak menyukai Zakheus. Suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Zakheus ingin melihat Tuhan Yesus, tapi tidak bisa karena badannya pendek. Zakheus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Zakheus. Lalu Zakheus segera turun dari pohon dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Orang banyak yang melihat itu bingung kenapa Tuhan Yesus mau bersama Zakheus, orang berdosa. Zakheus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus berkata hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mister yakin kalian sudah pernah mendengar cerita tentang Zakheus. Suatu hari, Yesus melewati jalan ke Yerikho. Kota ini adalah kota yang pernah dihancurkan oleh Yosua dan orang-orang Israel. Kota ini terkenal dengan tembok yang kuat, dan sekarang kota ini dibangun kembali dan banyak orang tinggal di sana. Dan di antara mereka yang tinggal di kota itu, ada seorang yang bernama Zakheus. Berbicara tentang Zakheus, coba kalian sebutkan salah satu ciri-ciri dari Zakheus. Nah, betul. Salah satu ciri-ciri dari Zakheus adalah dia memiliki tubuh yang pendek. Tetapi, sekalipun dia memiliki tubuh yang pendek, rupanya Zakheus bukan orang yang sembarangan. Karena Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Nah, pemungut cukai adalah orang yang bertugas mengumpulkan uang pajak dari rakyat untuk diberikan kepada pemerintah Romawi. Pekerjaan ini membuat Zakheus dibenci oleh orang banyak di kotanya. Mereka menganggap bahwa Zakheus adalah orang berdosa karena ia mengambil banyak uang dari rakyat sehingga ia menjadi sangat kaya. Mereka juga menganggap Zakheus sebagai pengkhianat. Kenapa? Karena Zakheus bekerja sama dengan pemerintah Romawi yang saat itu menjajah bangsa Israel. Itulah sebabnya Zakheus tidak mempunyai banyak teman. Walaupun ia kaya, rupanya ia tidak bahagia. Kira-kira kalian mau tidak menjadi sama seperti Zakheus? Punya uang, tapi tidak punya teman. Ketika Zakheus mendengar bahwa Tuhan Yesus akan melewati kota Yerikho, ia segera bergegas ingin pergi untuk melihatnya. Rupanya Zakheus sudah pernah mendengar bahwa Yesus itu adalah orang yang
melakukan banyak sekali mujizat, banyak sekali menolong orang. Bahkan mungkin bisa saja Yesus menolong Sakeus yang berdosa ini. Tetapi sayangnya, Tuhan Yesus dikelilingi oleh banyak orang, dan pada saat itu Sakeus tidak dapat melihat Tuhan Yesus karena tubuh Sakeus sangat pendek, sehingga ia tidak dapat melihat Tuhan Yesus. Tetapi Sakeus tidak putus asa, dia tidak menyerah, dia mencari cara bagaimana caranya dia bisa melihat Tuhan Yesus. Ia kemudian berlari mendahului rombongan itu dan naik ke atas pohon. Nama pohonnya adalah pohon ara. Tujuannya adalah untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di kotanya, yaitu kota Yerikho. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Mendengar hal itu, Sakeus sangat senang. Ia sangat bersuka cita ketika Tuhan Yesus menyapanya. Bahkan, Tuhan Yesus pun mau untuk tinggal di rumahnya Sakeus. Tapi ketika itu, ada banyak orang yang merasa heran dan mereka kesal melihat Tuhan Yesus mau untuk berteman dengan Sakeus, orang yang berdosa. Akan tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa ia datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Anak-anak, apakah kalian bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan Sakeus? Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang yang ditemuinya. Ia mengasihi mereka semua. Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa di hadapannya semua manusia itu sama. Manusia itu sama berharganya di hadapan Tuhan. Jangankan berbeda suku, agama, atau budaya. Orang jahat sekalipun itu harus dikasihi dan ditolong. Ayo belajar dari Sakeus untuk selalu mengasihi orang yang berbeda dari kita, karena semua manusia itu sama di hadapan Allah. Coba perhatikan lingkungan sekitar kalian. Di tempat bermain, sekolah, atau dimanapun, biasanya ada orang-orang tertentu yang dipinggirkan. Mungkin karena status sosialnya, atau karena kondisi fisiknya, atau mungkin karena dia berbeda suku, atau mungkin juga karena tingkah lakunya yang berbeda dengan kita. Dengan melihat sikap Yesus terhadap Sakeus, kiranya kita mau belajar untuk mengasihi dan menerima mereka. Kenapa? Karena mereka pun perlu merasakan kabar baik atau kabar sukacita bahwa Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi, sebagaimana Yesus mengasihi kalian, kasih yang sama pun Tuhan berikan kepada orang lain ketika Dia mati di kayu salib. Mungkin di sekitar kalian ada orang-orang yang belum mengenal kasih Kristus. Nah, tugas kalian adalah doakan mereka dan kenalkan kasih Kristus kepada mereka, supaya dunia ini semakin bercahaya karena ada banyak orang yang memuji Tuhan, yang menyembah Tuhan, dan yang menyerukan nama Tuhan Yesus. Demikian video pembelajaran kali ini. Mari kita terus berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu, supaya kita bisa bersekolah seperti biasa, bermain bersama dengan teman-teman, dan bisa kembali beribadah seperti biasa. Mister berdoa supaya kalian tetap sehat dan penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.